kita melihat bagaimana kelapangan dada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang selama ini memusuhi beliau, memusuhi kaum muslimin. Ketika mereka masih kuat, mereka senantiasa mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti kaum muslimin, memerangi, bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuh kaum muslimin. Akan tetapi ketika mereka sudah kalah, sudah pasrah, yang sesungguhnya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkehendak mudah saja untuk membunuh mereka semua. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana memang sudah memuji bagaimana akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada pada budi pekerti yang agung. Rasulullah dengan penuh kelapangan hati memberikan maaf kepada mereka. Idhabu antum tulaqa, kalian itu bebas, kalian tidak akan saya apa-apakan. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan bagi kalian. Silahkan kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Satu hal yang menunjukkan sekali lagi bagaimana keluhuran dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan begitu banyak karunia-Nya. Allah bangunkan kita di pagi hari dalam keadaan sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mati, dan kita nanti sadar bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia iman sehingga nikmat yang lain, kesehatan, kesempatan bisa kita gunakan di dalam rangka untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di Sirah Nabawiyah, masih tentang pergerakan dari pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Mekah. Setelah berdiam di Marra Al-Dhahran, maka kemudian tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya itu menuju Mekah. Beliau saat itu memerintahkan Al-Abbas untuk menahan Abu Sufyan di satu tempat supaya dia bisa melihat bagaimana sesungguhnya karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
berupa kekuatan bergabungnya kabilah-kabilah yang ada di sekitar Jazirah Arabiyah. Maka ketika itu Al-Abbas menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menahannya di sebuah celah bukit sehingga bisa melihat bagaimana pergerakan dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika lewat satu kabilah, Abu Sufyan bertanya kepada Al-Abbas, "Wahai Abbas, siapa mereka?" Maka kata Abbas, itu adalah pasukan dari kabilah Sulaim. Maka kemudian Abu Sufyan berkata, "Saya tidak peduli dengan kabilah Sulaim." Ketika lewat lagi pasukan yang lain kembali bertanya, "Kalau ini dari mana?" "Ini adalah kabilah Muzainah." "Saya tidak peduli kabilah Muzainah." Berlalu begitu banyak kabilah demi kabilah dan bertanya. Setiap kali dijawab dia katakan, "Saya tidak peduli dengan kabilah mereka." Sampai ketika terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan besar bersimbol hijau yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, maka Abu Sufyan bertanya, "Subhanallah, siapa mereka wahai Abbas?" Maka kata Al-Abbas, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum Muhajirin dan Ansor. Kata Abu Sufyan, "Sungguh keponakan kamu itu telah mencapai kekuasaan yang besar." Kata Al-Abbas, "Wahai Abu Sufyan, ini bukan kerajaan, ini adalah kenabian." Karena kalau kerajaan itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawi semata. Tapi beliau katakan ini adalah kenabian, yang tentu dengan itu mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu lebih baik. Nah, ketika awalnya bendera kaum Ansor itu dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah, dia lewat bertemu dengan Abu Sufyan, dia kemudian katakan kepada Abu Sufyan, "Hari ini adalah hari perang besar, dihalalkan yang haram. Hari ini Allah akan hinakan Quraisy." Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lewat sejajar dengan Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah tadi?" Apa yang dia katakan? Dia katakan bahwasanya hari ini adalah hari besar, dihalalkan yang haram, Allah akan hinakan Quraisy. Dia tidak sadar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabat senior yang lainnya itu kan berasal dari suku Quraisy. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari diagungkannya Ka'bah, bahkan Allah akan memuliakan Quraisy. Sehingga dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengganti panji yang tadinya dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah, diserahkan kepada putranya, di mana Sa'ad bin Ubadah sendiri tidak keberatan karena merasa bahwasanya panji itu masih ada di tangannya, karena yang meneruskan itu adalah anaknya, yaitu Qais. Maka ketika Rasulullah SAW sudah lewat dan berlalu, Al-Abbas berkata kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, cepat selamatkan kaummu." Karena kemudian Rasulullah SAW sudah memberikan pesan kepada Abu Sufyan. Ini juga merupakan satu bentuk untuk menarik hati dari Abu Sufyan, di mana beliau katakan bahwa siapa yang nantinya masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia itu akan dijaga. Artinya tidak akan diperangi. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, maka mereka juga akan terjaga. Maka Abu Sufyan itu segera pulang.
pulang dan kemudian memberikan pengumuman kepada kaumnya, wahai kaum Quraisy, ini Muhammad telah datang dengan membawa pasukan yang sangat besar, tidak mungkin kalian tandingi. Maka karena itu silakan masuk ke rumah saya. Kalau kalian masuk ke rumah saya, maka kalian itu aman. Ketika itu istrinya Hindun bin Utbah itu kemudian berdiri, ditarik kumis dari Abu Sufyan. Bunuh orang gemuk ini, umbrot, berbetis bopeng, ini adalah pemimpin yang sangat buruk. Tapi kata Abu Sufyan, celaka kalian, jangan kalian terpedaya oleh ucapan wanita ini. Istrinya ini. Sungguh Muhammad telah datang dengan kekuatan yang tidak bisa kalian tandingi. Silakan yang masuk rumah Abu Sufyan itu akan aman. Maka kaumnya berkata, wahai Abu Sufyan, rumahmu itu tidak cukup kalau dimasuki oleh kami semua. Kata Abu Sufyan, siapa yang masuk ke dalam rumahnya itu juga aman. Tutup pintu kalian rapat-rapat, jangan keluar. Siapa juga yang masuk ke dalam masjid, maka dia juga akan aman. Maka orang-orang itu segera berpencar. Mereka masuk ke dalam rumahnya. Ada yang juga masuk ke Masjidil Haram dalam rangka untuk mendapatkan keamanan. Hanya memang ada sebagian dari orang-orang Quraisy yang berpikiran rendah. Mereka berkumpul di rumah dari Ikrimah bin Abu Jahal bersama Sufyan bin Umayyah dan Suhail di Khandama dalam rangka untuk melawan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada di antara anggota dari Bani Bakr itu yang bernamanya Hamas bin Qais, dia kemudian siapkan senjata, kita lawan. Kata istrinya, mau kemana kamu? Akan kita lawan, kita mampu. Kata istrinya, tidak akan bisa, sudah masuk ke dalam rumah, tidak, saya akan lawan. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah tiba di satu tempat yang bernama Dhitua, Rasulullah SAW kemudian membagi pasukan. Sayap kanan beliau berikan kepercayaan kepada Khalid bin Walid untuk menjadi panglimanya. Jadi bersama dengan kabilah Aslam, Sulaim, Ghifar, Muzaina, Juhaina dan beberapa kabilah Arab, beliau perintahkan untuk memasuki kota Mekah dari dataran rendah. Beliau pesan, kalau ada orang-orang Quraisy yang mencoba untuk melawan kalian, habisi saja sampai nanti kalian menemui saya di Bukit Sofa. Kemudian di sisi kiri Rasulullah SAW memberikan amanah kepada Zubair bin Al-Awwam, di mana Rasulullah SAW memerintahkan supaya pasukan dari Zubair bin Awam itu masuk ke kota Mekah lewat dataran tinggi dan nanti menancapkan panji di satu tempat yang bernama Hujun. Jangan meninggalkan tempat itu sampai Rasulullah SAW itu datang. Sementara Abu Ubaidah bersama pejalan kaki dan pasukan tanpa perisai itu diperintahkan untuk langsung masuk ke dalaman sehingga memenuhi Mekah nanti di hadapan Rasulullah SAW. Maka pasukan Muslim itu kemudian bergerak sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Khalid bin Walid dan pasukannya itu bertemu dengan beberapa orang yang mencoba melawan, maka mereka kemudian juga dibunuh. Jadi dibunuh siapa yang melawan. Ada juga yang gugur dari kalangan kaum muslimin, 2 orang, yaitu Hunais bin Khalid bin Rabi'ah dan Qurs bin Jabir al-Fikhri, karena keduanya terpisah. Jadi keduanya terpisah dari pasukan, sehingga karena terpisah mereka itu memasuki jalur yang salah.
Ya karena hanya 2 orang, jalurnya salah, tentu saja mereka kemudian kalah ketika berhadapan dengan jumlah yang lebih banyak. Akan tetapi secara keseluruhan pasukan yang bersama dengan yang lainnya itu tetap mendapatkan kemenangan. Nah, tadi seperti dikatakan ada seorang dari Bani Bakar yang bernama Hamas bin Qais, itu awalnya gagah mau untuk melawan, akan tetapi ketika dia melihat bahwasanya teman-temannya banyak yang terbunuh, dia kemudian kembali masuk ke dalam rumahnya. Kata istrinya, mau kemana kamu? Katanya mau melawan. Sudah, tutup pintunya. Pasukan dari Rasulullah itu banyak, tidak mungkin saya untuk melawan. Jadi kemudian diejek oleh istrinya. Tadi katanya mau melawan, sekarang masuk ke rumah lagi. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjidil Haram dan membersihkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan berhala yang ada di Masjidil Haram, sholat di dalam Ka'bah, dan satu hal yang sesungguhnya merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, yaitu tidak adanya perlawanan yang berarti, yang memang Allah Subhanahu wa taala juga isyaratkan di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan kaffa aydiyahum ankum. Allah itu yang menahan tangan mereka dari melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menahan tangan dari orang-orang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memberikan kemenangan. Artinya walaupun ada korban akan tapi tidak begitu banyak, artinya itu adalah satu kemenangan yang tanpa banyak pertumpahan darah. Bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang-orang Quraisy yang mereka itu sudah pasrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu sudah datang sebagai pemenang, sementara mereka itu menyadari apa yang selama ini mereka lakukan kepada Rasulullah, bagaimana dulunya mereka itu mencerca Rasulullah, menghina, bahkan juga melakukan tindakan fisik dengan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang Rasulullah itu kembali menjadi sebagai pemenang, maka mereka itu sudah pasrah tentang apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Madza tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa yang kalian kira akan saya lakukan kepada kalian? Menurut kalian saya akan apakan kalian? Maka mereka katakan, kebaikan. Engkau adalah saudara yang mulia dari kami. Engkau juga adalah putra saudara yang mulia dari kami. Ya, biasa orang sudah kalah itu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu mereka mencaci maki, tapi sekarang ketika mereka sudah kalah, tunduk, mereka katakan bahwasanya Rasulullah itu adalah saudara mereka yang mulia, bahwasanya Rasulullah itu adalah keturunan orang yang mulia. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya katakan hari ini seperti halnya apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum idhabu fa antum taliqun. Silakan kalian pergi, pulang lagi, kalian itu bebas. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita melihat
bagaimana kelapangan dada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang selama ini memusuhi beliau, memusuhi kaum muslimin. Ketika mereka masih kuat, mereka senantiasa mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti kaum muslimin, memerangi, bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuh kaum muslimin. Akan tetapi ketika mereka sudah kalah, sudah pasrah, yang sesungguhnya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkehendak mudah saja untuk membunuh mereka semua. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana memang sudah memuji bagaimana akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada pada budi pekerti yang agung. Rasulullah dengan penuh kelapangan hati memberikan maaf kepada mereka. Idhabu fa antum tulaqa. Jadi antum tulaqa, kalian itu bebas. Kalian tidak akan saya apa-apakan. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian. Silahkan kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Satu hal yang menunjukkan sekali lagi bagaimana keluhuran dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang yang selama ini menyakiti beliau, dan itu memang juga disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang ketika memperlakukan orang yang memusuhinya itu dengan penuh kasih sayang, sehingga kemudian karena kasih sayang beliau membalas keburukan dengan kebaikan, maka seakan-akan itu nanti akan berubah. Ka'annaka waliyun hamim. Seakan-akan itu adalah orang yang begitu dekat, teman yang dekat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang baik. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balaslah perbuatan orang yang tidak baik itu dengan al-ahsan, dengan perbuatan yang baik. Manakala kamu itu melakukan hal tersebut, membalas keburukan dengan kebaikan, fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka nanti antara orang yang antara kamu dengan dia itu ada permusuhan, ketika dibalas dengan kebaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annahu waliyyun hamim, akan menjadi seperti halnya dua orang yang sangat dekat, yang sangat akrab, yang saling kasih mengasihi. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau membalas keburukan dari orang-orang Quraisy yang selama ini memeranginya dengan kebaikan, sehingga mereka nantinya juga akan membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjuangannya di masa-masa selanjutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan di dalam ayat tadi, menghadapi keburukan, satu hal yang Allah Subhanahu Wa Taala memang pesankan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga tentu adalah pesan kepada kita, adalah membalas keburukan itu dengan kebaikan. Kalau orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan, itu adalah sesuatu yang biasa, itu kan. Tapi kalau orang berbuat tidak baik, kemudian kita balas dengan kebaikan, maka itu adalah akhlak terpuji yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan balasan terbaik, artinya dengan kebaikan. Sehingga yang terjadi adalah fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga dengan demikian antara orang yang dia dengan kamu ada permusuhan, nantinya akan menjadi sebaliknya, menjadi teman yang begitu dekat, teman yang saling mengasihi. Maka Rasulullah SAW itu juga memberikan satu pelajaran kepada kita, yaitu supaya kita bisa memberi kepada orang yang haromaka. Jadi a'timan haromaka, beri kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Kemudian yang kedua adalah silman qata'aka, sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim dari kamu. Kemudian yang ketiga adalah wa'fu man zalamaka, berilah maaf kepada orang yang menzalimi kamu. Itu kebaikan tingkat tinggi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan lihat apa yang beliau ajarkan itu beliau contohkan pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Mekah. Bagaimana beliau itu menghadapi kaum Quraisy? Beliau katakan, la tasriba alaikumul yaum idhabu fa antum tulaqa. Tidak ada cercaan bagi kalian, pergilah kalian sekarang itu bebas. Sehingga mereka itu sangat bersyukur, memuji kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak balas dendam walaupun Rasulullah itu sudah datang sebagai pemenang. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu untuk memberi walaupun kepada orang yang kikir kepada kita, mampu untuk menjalin silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim, dan mau untuk memaafkan orang yang telah menzalimi kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.